Mendekati akhir tahun 2022, banyak media massa juga media sosial yang menyampaikan berita tentang pemutusan hubungan kerja atau kita kenal dengan PHK. Dan sederet nama besar startup yang ada dalam negeri juga dikabarkan mengalami kesulitan dan tengah melakukan efisiensi. Dan perusahaan sebesar Shopee, JD.ID, Link Aja, hingga Goto atau Gojek Tokopedia juga ikut terseret gelombang pemberhentian karyawan. Bahkan perusahaan e-commerce yang bergerak di bidang furniture, PT Kayu Raya Indonesia atau lebih kita kenal dengan nama Fabilio, telah dinyatakan pilot dengan segala akibat hukumnya pada Oktober 2022. Dan saya Andre Tuan akan membahas tentang badai PHK massal yang terjadi di akhir tahun 2022 ini, dan apa yang bisa kita persiapkan sehingga bisa menjalani tahun 2023 dengan lebih baik. Dan silakan simak video ini sampai habis, juga jangan lupa subscribe agar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Andre Tuan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe. Pertama-tama kita bahas dulu tentang apa itu penyebab PHK massal. Dan penyebab pertama adalah pelemahan ekonomi global. Jadi, Asosiasi Persepatuan Indonesia atau disingkat dengan Aprisindo mengungkap terdapat 25.700 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja per Oktober 2022 ini. Dan PHK massal ini bisa terjadi karena adanya penurunan permintaan sebanyak 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan pelemahan permintaan global ini menahan laju ekspor dari Indonesia untuk berbagai macam produk, termasuk menjadi penyebab tutupnya 18 pabrik garment yang ada di Jawa Barat. Nah, hal ini awalnya disebabkan oleh tekanan makroekonomi yang cukup berat pasca COVID-19 serta disusul perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan berbagai pelemahan ekonomi. Mulai dari kenaikan inflasi, tren penyesuaian suku bunga, pelemahan daya beli, dan resiko geopolitik, serta model bisnis yang banyak berubah signifikan. Lalu hal ini juga diperparah dengan kebijakan Amerika Serikat yang dengan agresif menaikkan suku bunga acuan dan menimbulkan gejolak besar di pasar keuangan. Dan semuanya berlangsung dalam waktu yang cepat, bertemunya krisis energi, pangan, dan keuangan, akhirnya berujung pada yang namanya resesi global. Kemudian, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menyatakan sebanyak 60 negara akan jatuh ke krisis utang dalam waktu dekat. Inggris mengalami inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir, sedangkan negara seperti Sri Lanka, Argentina, serta Bangladesh bahkan sudah dinyatakan bangkrut. Tapi kamu tenang aja, karena Bank Sentral kita, Bank Indonesia, itu masih optimis memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 4,5% sampai dengan 5,3% secara tahunan year on year dibandingkan dengan tahun 2021. Namun bagaimanapun juga, resesi yang dialami oleh negara lain bisa menghambat berbagai pasokan bahan baku ke Indonesia dan juga penurunan permintaan barang dari Indonesia. Lalu penyebab kedua adalah kenaikan harga BBM. Di Indonesia sendiri, salah satu masalah yang menyebabkan gelombang PHK massal juga akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, yang menyebabkan kenaikan harga barang-barang dan pelemahan daya beli masyarakat. Keputusan ini mungkin tidak kita sukai, namun kenyataannya kenaikan harga minyak global serta membengkaknya anggaran subsidi memang perlu adanya perubahan kebijakan. Dan selama ini, anggaran subsidi Pertalite dan kompensasi yang sangat besar, itu 80%-nya dinikmati oleh masyarakat mampu. Sedangkan rumah tangga miskin dan rentan hanya menyerap 20% saja. Artinya subsidi BBM yang telah diberikan oleh pemerintah itu salah sasaran. Jadi tak lucu kalau misalkan orang dengan mobil-mobil mewah seperti BMW yang menikmati yang namanya subsidi BBM, bukan? Lalu penyebab ketiga adalah adanya optimisme berlebihan pada yang namanya startup digital. Dan PHK di startup digital itu berbeda masalahnya dengan industri-industri lain. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, disingkat Celios, Bima Yudhistira, menyatakan bahwa hampir sebagian besar startup yang melakukan PHK massal disebut sebagai pandemic darling, atau perusahaan yang meraup kenaikan gross merchandise value selama puncak pandemi 2020 sampai 2021. Dan karena valuasinya tinggi, maka mereka dipersepsikan mudah dalam cari pendanaan yang baru. Bahkan banyak CEO startup yang terlalu optimis hingga melakukan rekrutmen secara agresif. Namun kenyataannya, pasca pandemi mereda, permintaan pada berbagai aplikasi tersebut berkurang dan masyarakat kembali memilih untuk bertransaksi secara offline. Lalu akibatnya, banyak startup yang awalnya melakukan diskon besar-besaran untuk memenangkan pasar dan persaingan menjadi tak sehat. Hanya yang paling kuatlah yang bisa bertahan. Konsumen awalnya suka diskon, namun sampai kapan diskon bisa dilakukan oleh perusahaan startup ini? Tentunya mereka tidak bisa bakar uang terus-terusan.
Jadi selama ini yang dikejar oleh perusahaan startup adalah valuasi perusahaan. Padahal setelah pandemi pendanaan berkurang, maka promo diskon lama-kelamaan menjadi jebakan keuangan dan tentunya dapat membunuh startup-startup tersebut. Sementara konsumen mulai mengurangi transaksi atau bahkan meninggalkan aplikasi jika tak banyak lagi bisa memberikan diskon. Dan hal ini sejalan dengan analisis pakar bisnis Profesor Renat Kasali yang juga berpendapat bahwa langkah PHK massal yang dijalankan oleh beberapa startup tersebut tidak ada hubungannya dengan resesi global, melainkan karena aksi bakar keuangan yang memang berlebihan. Kemudian kita akan bahas tentang dampak PHK massal. Dan dampak ini tentunya sudah sangat jelas, semakin berkurangnya daya beli dari masyarakat dan resiko kemiskinan itu semakin meningkat. Bila pekerja tidak memiliki skill lain dan tidak memiliki kemampuan untuk berwirausaha, maka tentunya berat untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri dan juga keluarganya. Dan tidak adanya pekerjaan juga akan mempersulit akses untuk mendapatkan kredit dari bank untuk mendapatkan aset yang mereka butuhkan untuk menghasilkan uang. Dan dampak terburuk dari adanya PHK massal karena sulitnya orang-orang ini adalah meningkatnya tingkat kriminalitas. Dan semoga ini tidak kejadian di Indonesia ya. Dan untuk mencegah PHK massal, Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga, Bagong Suyanto menyatakan bahwa mencegah gelombang PHK yang lebih besar itu bukanlah hal yang mudah. Bila merujuk data BPS dan juga Bank Indonesia, sesungguhnya indikator ekonomi Indonesia itu masih baik. Namun nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat harus diakui memang melemah. Dan pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat ini agar pemerintahan barang di Indonesia tidak lagi berkurang. Tidak heran bila pemerintah menggelontorkan dana bansos untuk keluarga penerima manfaat atau KPM dan mengalihkan subsidi BBM untuk bantuan langsung sosial. Tapi pemerintah juga perlu menjaga agar investasi dan juga permintaan dalam negeri itu bisa tetap tinggi agar ekonomi Indonesia itu bisa tetap meningkat. Kemudian kita akan membahas tentang caranya menghadapi PHK. Karena kan tidak semua orang itu bernasib mujur, dan apa nih yang harus dilakukan ketika kenyataan pahit kita yang mengalami PHK dari perusahaan. Dan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mencairkan JKP bagi yang sudah memenuhi syarat. Jadi program JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan merupakan program jaminan yang diberikan bagi pekerja yang mengalami PHK. Dananya sudah bisa mulai dicairkan sejak Februari 2022 yang lalu, dan kriteria pekerja yang berhak menjadi peserta program JKP diantaranya adalah: pertama, warga negara Indonesia; kedua, pekerja skala usaha menengah dan besar yang sudah mengikuti 4 program, JKK, JKM, JHT, dan JP, atau minimal mengikuti 3 program, JKK, JKM, atau JHT. Dan syarat terakhir adalah terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Ketenagakerjaan. Dan JKP akan diberikan selama 6 bulan setelah pekerja yang terkena PHK itu diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat kriteria sebagai penerima JKP. Dan besaran JKP pada 3 bulan pertama adalah 45% kali upah, dan pada 3 bulan berikutnya adalah 25% kali upah. Lumayan sekali, JKP setidaknya dapat membantu kamu untuk mengatasi masalah keuangan sebelum akhirnya bisa memperoleh pekerjaan yang baru. Lalu cara yang kedua adalah banyak bertemu orang dengan energi yang positif. Mulai perbanyak tali silaturahmi dengan teman-teman yang bisa memberi energi positif untuk bisa buka peluang-peluang baru. Bisa peluang pekerjaan atau peluang bisnis. Dan banyak informasi lapangan kerja serta peluang bisnis itu bisa diperoleh melalui tali silaturahmi. Contohnya saya, sebelum resign kemarin, itu kayak susah banget nyari kerja baru kayak gitu ya. Padahal saya pengen pindah itu udah lama. Tapi setelah resign, tawaran pekerjaan itu malah datang silih berganti dan terpaksa saya tolak-tolakin karena memilih untuk jadi full-time content creator. Oleh karena itu penting banget nih buat kalian bisa bertemu orang-orang yang vibrannya positif agar pikiran dan mindset kalian juga ikutan positif dan kalian bisa growth serta menghadapi masalah yang sedang kalian hadapi sekarang. Lalu cara yang ketiga adalah menjadi freelancer. Kamu bisa membuka berbagai situs freelance dan memanfaatkan waktu luang untuk mendapatkan uang. Situs yang bisa kamu coba antara lain adalah Sribulancer, Upwork, Project, Fastwork, atau Fiverr. Tentunya akan lebih mudah kalau kamu punya keahlian yang spesifik, misalnya aja desain, foto, editing video, membuat artikel, mengisi voice over, membuat konten, menerjemahkan tulisan, atau yang paling mudah adalah jasa pengetikan.
Lalu cara yang keempat adalah berwirausaha atau berbisnis. Jadi kamu yang sekarang mengalami PHK itu jangan patah semangat, karena banyak banget cerita orang yang bisa berhasil justru karena mengalami himpitan ekonomi dan mengalami PHK. Pikiran orang-orang itu akan jadi lebih kreatif untuk bisa buat ide-ide usaha baru dan untuk mendulang cuan. Cobalah eksperimen dengan hal-hal yang kamu suka dan mulailah mencoba untuk berwirausaha. Buka medsos untuk mencari informasi webinar gratis untuk menambah pengetahuan tentang hal-hal yang kamu minati. Dan ini betul banget teman-teman, karena ada salah satu kreator yang ada di YouTube, namanya adalah Pemuda Tampan. Dia adalah seorang travel creator, dan pada saat pandemi itu kan tidak bisa buat travel konten ya, dan terpaksa harus di rumah aja, dan pada saat itu tabungannya udah hampir habis. Dan ternyata dia punya skill untuk bisa bikin foto dan video itu jadi lebih bagus. Dan dia mulai jualan preset setelah 1 bulan riset. Nah, dia mendapatkan 100 juta hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu. Dan ini adalah cerita orang-orang yang berhasil keluar dari himpitan ekonomi karena keadaan yang memaksa. Dan saya yakin kamu juga bisa, yang penting jangan pernah menyerah. Oke, itulah dia video tentang penyebab PHK massal yang ada di Indonesia, beserta dampak, upaya pencegahan, serta cara menghadapi PHK buat kamu yang terdampak. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu, dan kalau kamu suka dengan konten kayak gini, boleh kasih like dan subscribe channel ini untuk kita sama-sama bisa berjuang dalam menghadapi masa sulit ini. Dan kamu boleh share video ini kepada teman-teman serta keluarga kamu agar makin banyak orang yang bisa terbantu. Next kita bahas apa nih? Komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!